Salam olahraga Sobat Kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi sebelum kita mulai ya menepati janji saya ya untuk mereview benda ini ya, sedikit pemberitahuan dulu ya. Jadi sebentar lagi di IG itu akan 1000 follower ya. Ketika 1000 follower saya akan membagikan 2 glove ya, satu mid grade dan satu top grade ya. Itu tentu saja glove-nya glove second, artinya glove yang sudah saya gunakan sebelumnya ya, akan saya bagikan sebanyak 2 buah, satu glove mid grade dan satu glove top grade ya, itu di IG. Jadi buat kamu yang punya account IG dan sudah menonton ini ya, silakan follow saya review barang kiper ya. Dan di YouTube sendiri tenang saja, nanti di 1000 subscriber saya juga akan membagikan 2 glove lagi ya. Glove apa itu? Ya ditunggu saja nanti ya. Dengan formatnya seperti apa juga ditunggu saja. Tapi yang pasti saya akan membagi-bagi glove dengan total sebanyak 4 glove ya. Jadi jangan ragu untuk like dan subscribe video ini, dan juga jika kamu punya akun IG langsung saja ke @reviewbarangkiper dan follow ya. Di situ sebenarnya kalau di IG lebih banyak interaksi ya, dalam artian silakan nge-DM saya, biasanya pasti saya balas. Silakan nge-tag saya di story kamu, dan juga ada Ask Me Wednesday sekali ya, tentu saja di hari Wednesday, hari Rabu ya. Itu saja, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah glove yang tertunda ya, karena kemarin tiba-tiba dapat kiriman dari Fat Asoka, jadinya tentu saya memprioritaskan itu ya, ada job. Ceritanya seperti demikian ya. Dan sekarang kita langsung mereview GK Pro Superliga RF ya. Jadi yang pertama, menurut saya menarik sekali ya, dia datang bersama dengan sackbag ini ya. Sackbagnya ini tidak terlalu besar ya, kita bisa lihat sebenarnya kalau ini glove-nya ukurannya segini, kira-kira muatnya satu glove hampir 2 glove secara lebar ya, dan kalau secara tinggi cuma sedikit di atas tas glove seperti demikian. Tapi menurut saya sangat berguna. Sekarang saya gunakan ini untuk menyimpan baju bersih atau baju kotor ya, gitu. Jadi suatu perlengkapan yang jelas sangat berguna, dan saya yakin sebenarnya kalau size tangan kamu kecil dan juga size sepatu kamu tidak terlalu besar ya, ini sebenarnya muat untuk kamu masukin sepatu kamu beserta dengan tas glove seperti demikian ya. Tapi kalau cukup besar kayak saya, size 43, tangan juga size 10, itu tidak segampang itu. Tapi still benda sangat bagus yang diberikan sebagai bonus ya. Tapi saya nggak tahu apakah GK Pro memberikannya cuma kepada saya atau kepada semuanya yang memesan langsung dari GK Pro-nya ya. Itu perlu konfirmasi. Jika kamu sudah membeli Superliga RF ini, silakan taruh di komen ke bawah apakah kamu mendapatkan tas sackbag ini juga atau bukan ya, atau tidak ya. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi di tas GK Pro-nya ini sebenarnya klasik ya, tas GK Pro desainnya selalu standar ya, seperti ini dengan tulisan GK Pro, serinya Superliga RF, dan hashtag wear what's the pro swear ya. Gunakan apa yang digunakan oleh pro atau pemain pro di sini ya. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut ya, ketika saya sudah kenal lebih banyak tentang brand-brand lokal yang ada di Indonesia ini semua ya, menurut saya jika kamu ingin mendirikan brand atau sudah mendirikan brand ya, salah satu hal yang patut kamu contoh dari GK Pro itu sebenarnya ada di teknik marketing medsosnya ya. Saya sangat salut dengan marketing GK Pro ya, sangat rajin nge-follow banyak orang dan akhirnya di-follow juga ya. Dan mereka sangat rajin untuk nge-repost ya, tag story orang ya yang nge-tag mereka. Jadi itu menurut saya consumer engagement-nya ya, itu sangat baik sekali ya. Sesuatu yang patut ditiru ya. Lalu nah, ketika kamu beli tas ini, kamu bakal dapat sebuah stiker GK Pro ya, tidak ada yang istimewa kecuali ya kamu memang suka dengan logonya. Menurut saya logonya sih cukup unik ya. Nah, lalu dan tentu saja benda tokoh utamanya adalah kedua glove GK Pro ini ya. Sisanya dari segi tas tidak ada yang istimewa, tidak ada yang salah juga ya. Semuanya standar, sizingnya juga pas menurut saya ya. Nah, di sini glove Superliga RF ya, suatu hal yang sangat menarik ya. Jadi nggak tahu saya ada pajang nggak? Oh, tidak saya pajang juga. Superliga RF ini adalah glove yang menggunakan roll cut ya. Jadi dari segi desain ini juga klasik sekali ya, cukup banyak mengingatkan saya kepada glove di tahun 90-an akhir 2000-an awal ya, di momen dimana roll cut itu menjadi cut yang sangat lazim digunakan pada periode tersebut ya. Jadi sangat menarik, glove-glove lokal ini belakangan ini ada yang balik ke era old school, vintage ya, terserah mau pakai bahasa apa ya, dimana glove yang full roll cut itu belakangan bermunculan ya. Kita bisa lihat mulai dari Jonas Eclipse Beast, lalu habis itu PGS Pro Storm, dan sekarang
GK Pro Superliga RF ya. Menurut saya pribadi ya, roll cut itu sebenarnya ada alasan kenapa orang sudah meninggalkan roll cut ya. Jadi kalau dari segi keunggulan, roll cut itu memiliki keunggulan di daya redam. Tadi saya sudah mencoba melempar bola sekencang mungkin ke tangan kiri saya seperti demikian ya. Dan daya redamnya itu sangat baik ya. Dalam artian ketika saya terkena bola hantaman itu di jari itu tidak benar, tidak ada rasa terdorong atau sakit yang berlebih ya di bagian jari ya, karena semuanya berhasil diredam dengan roll cut. Karena roll cut sendiri dia digulung ya, bentuknya sedikit tebal dan dia dijahit langsung di backhand ya, kita bisa lihat di sini ya, jahitannya langsung ke backhand di bagian belakang sini, sehingga bagian backhand ini itu juga berkontribusi banyak dalam meredam tendangan ya. Jadi dia juga ikut menyerap energi bola yang tertahan di jari kamu seperti demikian ya. Material backhandnya sendiri ini saya yakin kayak Dumbex ya, material Dumbex ya, dengan latex New Basic ya. Menurut saya dari segi latex dan dari segi cut ya, GK Pro sudah memberikan sesuatu yang pantas untuk harganya ya. Jadi harga Superliga RF ini 400.000, tentu saja kok kamu cari di reseller ada yang kasih diskon, kok saya nggak salah 380.000 ya, yang harga termurah yang saya pernah lihat ya, 380.000. Dan menurut saya kamu mendapatkan harga benda yang sesuai dengan harga sedemikian ya. Nah, dari segi cut tadi seperti yang sudah saya sebutkan, dia roll cut ya. Langsung aja saya peragakan penggunaannya. Ya, dari segi wrist strap insert dia menggunakan material spandex ya, apa yang kamu expect ya, dalam artian kalau minute gate itu pasti biasanya spandex ya. Dia menggunakan material spandex. Dari segi ukuran, ya ini kita bisa lihat saya menggunakannya tanpa ada masalah berarti ya, yang artinya sebenarnya ini tergolong sedikit lebar ya, karena biasanya kalau saya menggunakan yang size-nya nggak pas itu, yang menggunakan yang ukurannya standar itu malahan saya susah masuk ya. Jadi ini dari segi wrist agak lebar dikit, tidak ada masalah ya buat kamu. Seandainya kamu bilang, bang biasa tangan saya kecil, oh tidak ada masalah karena dia menggunakan double strap ya. Dan double strapnya ini menurut saya pribadi panjangnya itu pas ya. Saya bisa lihat ini, saya tidak tarik berlebih, cuma tarik ringan saja. Saya pakai langsung sini dan dia langsung habis ya. Kadang saya merasa itu agak annoying kalau misalnya double strapnya itu kepanjangan. Jadi kayak saya udah mesti kencengin, terus puter, wah di sini kepanjangan terlalu banyak ya. Itu menurut saya kadang menyebalkan ya. Tapi kalau di GK Pro ini syukurnya hal itu tidak terjadi ya. Jadi ya nilai plus untuk si GK Pro dari segi ketelitian pengerjaan. Lalu di sini dia memiliki pull tab, tapi seperti yang selalu saya sebutkan ya. Pull tabnya di samping yang berarti kurang bagus, karena kita bisa lihat kok saya mau gunakan, saya mau pakai gini, nah saya cuma tarik pull tab gini sampai akhir zaman pun saya tidak akan bisa mengenakan glove ini tanpa menarik di bagian sisi seberangnya lagi ya. Jadi untuk semua yang ingin membuat sarung tangan, ingat taruhlah pull tab di tengah, jangan ditaruh di sisi ya, karena kurang membantu sebenarnya. Ya, kalau kamu pakai glove pertama itu mungkin tidak ada masalah, tapi kalau kamu masukin glove yang kedua, nah kamu bisa jadi takut ini bergesekan dengan velcro atau takut latexnya bergesekan dengan si spandex sendiri ya. Jadinya pull up tab itu yang biasanya materialnya lebih lembut itu menjadi andalan untuk menarik dan memasukkan tangan sebelahnya satu lagi ya. Jadinya ya dari segi pull tab harus masih bisa ditingkatin ya di situ. Nah, lalu kalau dari segi latex, dia menggunakan latex setahu saya New Basic yang berasal dari Jerman ya, dan saya rasa dari segi kualitas ya latex New Basic yang ditawarkan ini memang di grade yang sama dengan latex mid grade lainnya ya. Jadi yang perlu saya informasikan juga kepada sobat keeper ya. Jadi ini dari pembicaraan saya dengan beberapa pakar glove lainnya dan juga dari pengalaman saya pribadi setelah mereview sekian banyak glove ya. Di situ saya dapetin kesimpulan bahwa banyak sekali latex yang melabelkan dirinya New Basic, tapi ternyata dalam pelaksanaannya kualitas latexnya itu berbeda-beda ya. Dan setelah saya selidiki lebih lanjut dan dari berbagai narasumber, saya dapetin bahwa itu ada hubungannya dengan supplier yang kamu gunakan dan proses manufaktur yang digunakan dalam pembuatan latex dan glove tersebut sendiri ya. Jadi ini sangat bergantung banget kepada siapa suppliernya, dari mana mereka belinya, dan nggak heran beberapa brand glove ya itu dengan bangga melabelkan bahwa latexnya mereka sudah menggunakan Germany latex ya. Mungkin kamu jadi berpikir, bro, bang, kalau itu Germany latex, emangnya selama ini latexnya dari mana? Nah,
Produsen latex yang lain itu biasanya ada dari India ya dan juga ada dari Cina seperti demikian ya. Pakistannya sendiri juga ada. Nah, jadinya kalau menggunakan latex-latex dari negara tersebut itu memang saya dapati bahwa grade-nya tidak setinggi dengan yang berasal dari Germany latex. Dalam artian Germany latex untuk sama-sama yang melabeli dirinya new basic itu memiliki sifat yang lebih lembut, teksturnya lebih bagus dan sedikit lebih durable dibandingkan yang lain ya. Jadinya beberapa brand glove itu dengan bangga menyebut mereka diri sendiri, kami menggunakan new basic gitu. Kami menggunakan Germany latex tanpa menjelaskan spek yang lebih lanjut ya. Jadi itu menurut saya bagian dari teknik dagangnya ya dan cara untuk menunjukkan bahwa kita punya latex yang berkualitas ya. Dan dalam kasus ini menurut saya si Supaliga RF sudah memberikan latex yang pantas lagi-lagi untuk harga 380.000 tadi ya. Gitu ya, dari karakteristik cut tadi udah dibahas, sangat meredam ya. Komen saya pribadi ya terhadap roll cut, jujur saja roll cut itu bukan termasuk cut yang saya benar senangi ya. Dalam artian kalau misalnya saya latihan, saya tidak akan keberatan menggunakan roll cut. Kenapa? Karena saya ingin melindungi jari saya ketika berlatih ya, dan roll cut ini adalah salah satu cut yang paling bagus untuk meredam tendangan, jadinya sangat bagus untuk digunakan untuk latihan. Dan dari segi durability, selama tidak ada benda tajam, benda tajam di lapangan, serem juga kalau ada orang bawa pisau di lapangan ya, nggak, maksud saya benda tajam di situ adalah kerikil ya, yang bisa menggores latex. Sebenarnya new basic, sebenarnya roll cut ini itu sangat durable ya, dalam artian dari segi abrasi, sebenarnya roll cut itu termasuk salah satu yang bisa tahan abrasi ya. Namun resikonya karena dia digulung seperti ini dan hasilnya ada benda yang melengkung di bagian luar, dia itu sangat rawan dengan goresan. Jadi kalau kamu gunakan ini sebagai sarung tangan latihan di lapangan yang tidak begitu berpasir dan juga tidak berkerikil, percayalah umurnya itu bisa sangat panjang seperti demikian ya. Jadi rekomendasi saya pribadi, ini glove yang sangat cocok untuk latihan dan tanding. Namun kalau kamu pengen menggunakannya di level yang maksimal, saran saya adalah untuk glove latihan ya. Dan sambungan dari yang tadi, saya sendiri kurang suka menggunakan glove roll cut untuk tanding karena menurut saya feel di jarinya itu kurang terasa ya. Jadi saya itu tipe yang suka, saya nggak keberatan kalau tanding ya, saya nggak keberatan menerima tendangan yang keras dan hasilnya adalah impact-nya itu terasa di jari, daripada saya tidak bisa merasakan feel di jari saya. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi feel ketika melempar dan ketika melakukan diving catch seperti demikian ya. Karena dan bahkan di bola bawah ya. Karena kalau bola bawah atau kamu lakukan full stretch dive, feel di ujung jari ketika melakukan tipping itu rasanya nikmat. Rasanya nikmat dan itu sangat berguna ketika kamu pengen mencoba menangkap lengket seperti demikian ya. W catch, feel di jari itu sangat penting. Jadi saya sendiri kurang begitu suka menggunakan roll cut untuk bertanding. Namun untuk latihan tidak bisa dipungkirin, ini adalah pilihan yang sangat safe, pilihan yang bisa ngelatih teknik juga ya. Kenapa? Karena dia biasanya kontrolnya itu tidak sebagus dengan negative cut, yang artinya banyak potensi untuk melatih diri ketika kamu menggunakannya sebagai training glove ya. Nah, kalau untuk match glove itu menurut saya tergantung selera. Dan jika kamu katakan jari kamu barusan sembuh dari cedera dan kamu nggak ada sarung tangan yang punya finger safe, roll cut ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus untuk kamu ya. Jadi kita tadi udah bahas dari segi cut, kita udah bahas dari segi latex. Nah, sedikit lagi tambahan ya yang saya mau tambahkan lagi ya, di sini dari segi backhand ya. Backhandnya tadi seperti saya sudah sebutkan, dia menggunakan Dumbo latex ya, atau disebut juga dengan Gambex seperti demikian ya. Nah, dia menggunakan cut yang menurut saya sangat menarik ya desainnya. Di sini ini desainnya sama seperti glove-glove di akhir 90-an dan awal 2000-an ya. Di sini dia menggunakan latex untuk melindungi jari, nge-cover jari ya, memberikan proteksi dan struktur. Dan di sini sengaja dikasih potongan ketika bagian knuckle supaya kamu bisa melipat jari kamu lebih gampang ya. Dan di sini ada punch zone yang juga terbuat dari latex yang sama ya di bagian knuckle. Jadi sudah menyediakan punch zone meskipun minim ya, tapi nggak apa-apa, ini bantalan yang tentu saja lebih bagus ada daripada tidak ada, seperti demikian ya. Nah, di sini dia memiliki logo GK Pro ya, dijahit ya dari latex rubber, dari silikon rubber tampaknya, terus habis itu dijahit di bagian sekeliling seperti demikian. Nah, di sini ada material yang menurut saya caranya sangat cerdas ya. Jadi pertama saya lihat dari jauh, saya pikir ini adalah material neoprene. Tapi ketika saya pegang dan ketika saya rasakan lebih dalam, rupanya ini adalah material foam yang dilapisin dry fit di bagian atas ya. Jadi tadi saya udah bahkan sampai ngorek begini ke dalam gitu ya untuk ditunjukin bagian dalamnya, dan emang sudah saya konfirmasi bahwa di dalamnya ini adalah material busa ya, foam ringan gitu, dan di atasnya ini di bagian dilapisi dengan dry fit ya.
itu sesuatu yang sebenarnya sangat wajar untuk glove mid grade ya. Bahkan kalau sobat kiper ada ngikutin channel saya ini dengan rutin, sobat kiper bakal sadar bahwa saya pernah menyebutkan bahwa sejauh ini cuma mana tuh? Nggak saya bawa di sini Aires Nakula yang menggunakan neoprene di body ya. Sisanya mid grade tidak ada yang menggunakan neoprene ya. Dan GK Pro Superliga RF ini juga sama ya, menggunakan busa dan dry fit ya. Tapi menurut saya cukup nyaman, tidak ada masalah sama sekali di situ. Di sini ada sedikit ya, materialnya kayaknya juga sama ya, dry fit. Untuk bagian thumb ya, pemisah thumb ini ya, sehingga ya lebih fleksibel untuk gini. Dia sudah memiliki thumb wrap ya, sesuatu yang kita sering dapetin. Oh ya, kalau glove lokal semuanya pasti modelnya seperti ini, tanpa kita sadari bahwa belum tentu sebuah glove asing ada kasih seperti ini ya. Biasanya mereka lebih perhitungan kayak gitu ya. Oke ya, jadi body udah kita bahas, jari juga sudah kita bahas, keunggulan kelebihan roll cut juga sudah kita bahas ya. Selebihnya saya rasa tidak ada lagi yang benar-benar terasa ya dari glove ini ya. Jadi kesimpulan saya adalah GK Pro Superliga RF ini adalah glove mid grade harga 380.000 sampai 400.000 ya, yang bisa menjadi pilihan untuk sobat kiper jika sobat kiper pengen glove latihan yang memiliki durability baik dan relatif lengket seperti demikian ya, yang tentu saja bisa digunakan untuk bertanding juga ya. Keluhan saya kalau untuk bertanding, kalau bertanding sebenarnya tidak ada masalah kalau sobat kiper memang suka dengan glove roll cut seperti ini ya. Cuma kalau dari selera pribadi saya sendiri suka negative cut ya. Dan menurut saya keunggulan terbesar dari glove ini itu sebenarnya adalah di latex new basicnya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong dari positioning di market, masih ada PGS Pro Storm, benar ya, dengan harga 375.000, kaca harga 5.000. Dia menggunakan Giga Grip yang tentu saja lebih lengket, sedangkan GK Pro Superliga RF ini tidak menggunakan Giga Grip. Nah, kalau begitu bagaimana sobat kiper harus memilih? Nah, jawaban simpel saya itu cuma, jika sobat kiper menggunakannya untuk latihan dan juga bertanding, saran saya adalah GK Pro Superliga RF. Kenapa? Karena dia menggunakan latex new basic yang lebih awet, lebih durable daripada Giga Grip. Tapi jika sobat kiper mau untuk bertanding di segala cuaca dan sobat kiper senang dengan roll cut, silakan ambil PGS Pro Storm ya, itu rekomendasi saya. Kenapa? Karena Giga Grip itu bagus di dua cuaca, baik kering maupun hujan, dan Giga Grip itu juga lebih lengket. Namun Giga Grip durability-nya tidak setinggi itu. Jadi itu sebaiknya hanya digunakan untuk glove tanding. Sayang kan 380.000, 400.000 habis dengan cepat karena dipakai latihan. Benar ya? Nah, di kondisi sobat kiper mau pakai untuk latihan dan juga tanding sekaligus untuk satu glove, GK Pro Superliga RF ini bisa menjadi pilihan yang sangat bagus ya. Kalau dari segi desain ya ini kayak zebra ya, black and white tapi nggak kurang strip seperti itu ya. Mungkin untuk fans Juventus ini bakal warnanya cocok ya sama jersey Juventus saya gitu. Tapi ya itu lagi-lagi kembali ke selera sobat kiper ya. Menurut saya sih desainnya simple dan cakep ya. Saya senang sama desain. Saya senang warna hitam, saya senang desain yang simple tapi elegan ya. Dan menurut saya ini udah 3/4 jalan menuju elegan itu. Pendapat pribadi saya ya. Jadi ya ini glove yang solid ya, dan kamu akan mendapatkan kualitas yang pantas untuk harga 380.000 ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini ya sobat kiper. Salam olahraga, sampai jumpa.